Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian di rumah baik-baik saja dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi pada materi pembelajaran untuk pertemuan yang kedua, yaitu tentang adab berpakaian sesuai syariat Islam. Namun sebelum materi kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa agar ilmu yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat untuk kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Kita bersama-sama berdoa membaca surat Al-Fatihah. Yang di rumah kalian mengikuti bacaan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah telah selesai. Kita masuk ke pembelajaran, yaitu adab berpakaian sesuai syariat Islam. Yang pertama adalah pengertian jilbab, ya, pakaian sesuai syariat Islam dan menutup aurat. Makna jilbab dan pakaian sesuai syariat Islam. Jilbab seringkali disebut juga dengan istilah kerudung, ya. Namun di Indonesia lebih populer dengan sebutan jilbab. Jilbab berasal dari bahasa Arab, yaitu jalaba, yang bermakna membawa dan menghimpun. Itu asal dari bahasa jilbab, ya, yaitu jalaba. Terus yang berikutnya adalah makna aurat. Pengertian aurat dapat dipahami sebagai sesuatu yang dapat menjadikan malu, aib atau cacat bagi seseorang, baik dari perkataan atau perbuatannya. Tadi aurat dijelaskan bahwa aurat itu aib yang membuat seseorang itu menjadi malu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar manusia itu menutup auratnya untuk melindungi kehormatan manusia itu. Dalam Al-Qur'an itu sudah jelas perintah untuk berjilbab atau berhijab. Ya, maka dari itu kita sebagai orang Islam diwajibkan untuk menutup aurat. Nanti akan kita jelaskan batasan-batasan aurat yang harus ditutup, baik laki-laki maupun perempuan. Terus hukum menutup aurat serta batasan aurat laki-laki dan perempuan. Hukum menutup aurat itu wajib, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu apa sebab-sebabnya? Kenapa Islam ini mewajibkan umatnya untuk menutup aurat? Yang pertama adalah untuk menjaga dan memelihara kehormatan, kesopanan, dan harga diri seseorang. Jadi kalau orang bisa menutup auratnya, kehormatannya akan menjadi mulia. Ini terbukti, ya, ada eksperimen, ya, antara orang yang menggunakan jilbab dengan orang yang berpakaian seks. Ya, suatu ketika eksperimen dimulai, ya, dari pertama adalah orang yang menggunakan jilbab. Perempuan itu jalan di hadapan para pemuda. Lalu perempuan itu bertanya pada para pemuda itu yang sedang duduk. Para pemuda itu sangat sopan. Ya, wanita yang berjilbab ini bertanya
alamat. Ya. Dia bertanya, Mas, kalau mau ke stasiun lewatnya mana? Gitu. Para pemuda yang sedang duduk itu menjawab dengan sopan. Terus yang kedua, eksperimen dilakukan dengan wanita yang berpakaian seksi. Jadi dia tanpa menggunakan hijab, pakaiannya hanya ya seadanya lah. Maksudnya dia berpakaian seksi hanya segini ya. Gitu. Lalu perempuan itu berjalan di hadapan para pemuda tadi menanyakan alamat yang sama. Nah, sebelum dijawab, para pemuda itu menggoda wanita yang berpakaian seksi. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang menggunakan jilbab, dia akan dihormati, dimuliakan. Maka Islam mewajibkan para wanita itu untuk berhijab, supaya wanita itu menjadi mulia. Terus yang berikutnya adalah supaya wanita itu bisa menjaga kesopanan. Yang kedua adalah menghindarkan diri dari terjerumus ke perbuatan zina. Nah, ini sudah pasti ya, lewat tadi eksperimen tadi, ada 2 orang yang tadi saya ceritakan. Kalau dia menggunakan hijab, para pemuda tadi menjawab dengan sopan. Tapi sebaliknya ketika dia berpakaian seksi, dia digoda dulu baru diberikan jawaban. Kalau orang yang berhijab tentu tidak mengundang hawa nafsu. Tapi kalau yang tidak berhijab pasti akan mengundang hawa nafsu. Makanya Islam sangat menganjurkan para wanitanya itu menggunakan hijab supaya dia tidak terjerumus ke perbuatan zina, baik zina mata maupun zina yang lainnya. Terus yang ketiga adalah untuk membedakan antara kepribadian orang Islam dengan non-Islam atau non-Muslim. Jadi bisa dibedakan mana orang Islam, mana bukan orang Islam, yaitu dengan cara hijabnya. Yang keempat adalah taat kepada Allah. Ini sudah pasti ya, karena menggunakan hijab, menutup aurat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti yang tidak menggunakan hijab berarti dia tidak taat sama aturan Allah. Yang namanya hukum Allah pasti ada manfaat di situ, karena Allah ingin manusia itu menjadi terhormat. Selanjutnya adalah batas aurat laki-laki dan perempuan. Syariat Islam telah mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk menutup anggota tubuhnya yang termasuk aurat. Aurat laki-laki batasannya itu di atas pusar sampai di bawah lutut. Itu batasan aurat laki-laki. Seandainya orang laki-laki itu sholat hanya menggunakan sarung ya di atas pusar sini, maka sholatnya sudah sah. Karena batasan aurat laki-laki itu di atas pusar sampai lutut. Adapun batas perempuan itu seluruh tubuhnya dia. Ya, jadi batasan aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan kedua tangan. Baik di waktu sholat maupun di luar sholat. Gitu. Jadi seluruh tubuh harus ditutup, bukan dibungkus. Ya. Jadi bedakan antara menutup dan membungkus. Kalau menutup, itu lekuk tubuhnya itu tidak terlihat. Tapi kalau membungkus, dia menutup aurat tapi lekuk tubuhnya masih kelihatan. Contoh orang pakai jilbab, tapi dia pakai celana yang ketat, pakai baju yang ketat. Artinya lekukan tubuhnya dia itu masih kelihatan. Berarti dia belum menutup aurat, tapi hanya sebatas membungkus. Terus yang berikutnya adalah perintah berpakaian sesuai syariat Islam. Dalam surat An-Nur ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini ayatnya sangat panjang ya. Jadi saya bacakan artinya saja. Nanti kalian di rumah dibaca ayatnya. Yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang bisa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya. Ya, jadi harus sampai dada ya. Jadi kerudung itu bukan hanya di kepalanya saja, tapi harus menjulur ke bawah. Itu perintah Al-Quran. Dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka,
atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa orang Islam atau orang beriman, dia harus menjaga pandangannya, menjaga kemaluannya, dan menjaga auratnya. Jika seorang muslim bisa menjaga ketiga hal tersebut, maka dia akan terhormat baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menurunkan ayat atau memberi hukum pasti ada hikmah. Jadi harus dijalankan dengan ikhlas, tidak boleh terpaksa. Hadis dari Ummu Atiyah dari Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk keluar pada hari Fitri dan Adha, baik gadis yang menginjak akil balik, wanita-wanita yang sedang haid maupun wanita-wanita pingitan. Wanita-wanita yang sedang haid tetap meninggalkan sholat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Aku bertanya, wahai Rasulullah SAW, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab. Rasulullah SAW menjawab, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya kepadanya. Jadi dalam hadis di atas menunjukkan bahwa pentingnya berhijab. Sampai-sampai ada seorang wanita yang tadi tidak punya jilbab, Rasulullah SAW menyuruh untuk pinjam. Nah, ini berarti sangat penting. Orang yang tidak punya jilbab pun dia harus pinjam. Dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dalam surat Al-Ahzab ayat 59, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima. Artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa menyuruh Rasulullah untuk memberi peringatan kepada istri dan anak-anaknya supaya mereka menjulurkan jilbab ke seluruh tubuh. Istilahnya kalau sekarang itu menggunakan pakaian syar'i. Jadi pakaian syar'i itu kan dia pakaian yang longgar. Jadi lekuk tubuhnya itu tidak terlihat. Terus yang berikutnya adalah penerapan pakaian sesuai syariat Islam dalam tingkah laku. Yang pertama adalah sopan santun dan ramah tamah. Jadi dalam Islam berpakaian itu harus yang sopan. Tidak boleh di hati itu ada rasa sombong. Mentang-mentang pakaiannya bagus, dia berbuat sombong. Yang kedua adalah jujur dan amanah. Perilaku jujur ini adalah perbuatan yang sangat mulia karena akan membuat orang itu hidupnya menjadi tenang, menjadi bahagia. Betapa tidak ya, orang yang jujur itu pasti akan mendapatkan kebahagiaan karena dia tidak dibayang-bayangi oleh sikap dusta. Sebaliknya kalau orang yang berdusta adalah mereka tidak tenang hidupnya. Kenapa? Karena dia dibayang-bayangi oleh perbuatan dustanya itu. Maka dusta ini adalah seburuk-buruk perbuatan. Yang ketiga adalah gemar beribadah. Beribadah artinya baik beribadah kepada Allah maupun ibadah kepada sesama manusia. Artinya dia bisa menolong orang, itu pun akan disebut ibadah. Yang keempat adalah gemar menolong sesama. Barang siapa yang suka melakukan kebaikan, maka kebaikan itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan sebaliknya, barang siapa yang selalu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirinya sendiri. Jadi semua perbuatan kita akan kembali kepada diri kita sendiri.
Terus yang kelima adalah menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita lihat di sekeliling kita, apabila ada kemungkaran kita harus mengingatkan, harus menegur, jangan sampai dibiarkan. Kalau nggak mampu bagaimana? Kalau tidak mampu kalian mengingatkan, menegur, maka dengan doa. Didoakan semoga orang yang berbuat maksiat itu oleh Allah diberi hidayah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Sebelum saya tutup, jangan lupa isi daftar hadir dan kesimpulan di kolom komentar. Nanti biar saya data mana yang sudah mengikuti pelajaran saya. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.